Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini pertemuan kedua mata kuliah metode kualitatif. Di pertemuan kedua ini ada beberapa bahasan pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian metode penelitian, utamanya kita akan fokus pada metode kualitatif. Yang kedua, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai metode penelitian. Pengertian metode penelitian ini diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah satunya oleh Sugiono yang mengatakan bahwa metode penelitian ini merupakan cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian, menurut Wardi Bahtiar, metode penelitian berarti prosedur pencarian data meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data, dan teknik analisisnya. Dan yang ketiga, menurut Hadari Nawawi, metode dalam penelitian pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, jika kita simpulkan, metode penelitian ini merupakan suatu alat atau cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada dua jenis metode penelitian, yang pertama metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode penelitian kuantitatif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan data yang dikumpulkan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Biasanya hasil dari penelitian kuantitatif ini bersifat general. Sedangkan metode penelitian kualitatif yang menjadi bahasan pokok utama kita adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Ada 8 nama lain dari metode kualitatif. Yang pertama, metode baru. Disebut metode baru karena popularitasnya belum lama, bahkan metode ini dianggap sebagai lawan atas kejumudan kuantitatif. Kemudian, disebut dengan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivistik, bahkan sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif. Mengapa? Metode ini memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penuh makna itu artinya data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Jadi tidak menggunakan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Kemudian biasa juga disebut dengan metode artistik. Karena proses penelitiannya lebih bersifat seni, artinya pola penelitiannya ini mengikuti proses masalah yang ada di lapangan. Jadi si peneliti membawa masalah tapi belum final. Setelah memasuki objek penelitiannya, barulah si peneliti ini memfokuskan masalah penelitiannya mau seperti apa. Yang keempat, biasa disebut juga dengan metode temuan. Disebut metode temuan karena hasil penelitiannya itu harus menemukan temuan-temuan baru yang ada di lapangan. Kemudian biasa juga disebut dengan metode interpretif, karena hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi atau tafsiran terhadap data yang ditemukan di lapangan. Yang keenam, biasa disebut dengan metode naturalistik, karena penelitian ini biasa dilakukan pada kondisi yang alamiah atau pada objek yang alamiah, yaitu yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, bahkan kehadiran peneliti tidak boleh mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Yang ketujuh, biasa disebut dengan metode etnografi. Disebut metode etnografi karena pada mulanya penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Bahkan, metode ini juga sering dipakai dalam kajian ilmu sosial, di antaranya teori tentang budaya, yang memandang bahwa budaya sebagai suatu sistem atau organisasi yang penuh makna. Kemudian teori fenomenologi yang memandang bahwa apa yang tampak di permukaan termasuk pola perilaku manusia hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Biasa juga dipakai dalam kajian ilmu
sosial tentang teori etnomenologi yang memandang bahwa ungkapan sehari-hari, isi percakapan, serta gerak hidupnya sehari-hari di tengah masyarakat bisa dijadikan indikasi untuk menafsirkan, mengamati, memahami kehidupannya sehari-hari. Dan yang keempat, biasa juga dipakai dalam kajian ilmu sosial teori interaksionisme simbolik. Teori ini memiliki 3 premis utama, yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu, benda, orang, atau ide atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. Kemudian makna tentang sesuatu itu diperoleh dibentuk melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak melibatkan proses interpretasi. Dan yang terakhir disebut dengan metode kualitatif. Karena data-datanya terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif. Artinya, dalam proses pengukurannya tidak melalui angka-angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Akan tetapi, pada pendekatan ini, si peneliti menjadi instrumen yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Inilah yang disebut dengan kualitas atau kualitas si peneliti maupun kualitas materi. Baiklah, kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa yang membedakan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Jika kita lihat dari sifat realitasnya, pada metode kualitatif ini bersifat ganda, dinamis, hasil interpretasi, dan pemahaman. Sedangkan di metode kuantitatif dapat diklasifikasikan, lebih konkret, teramati, dan terukur. Kemudian, jika dilihat dari hubungan peneliti dengan yang diteliti, pada metode kualitatif, si peneliti ini bisa langsung berinteraksi dengan sumber datanya atau informannya untuk memperoleh sebuah makna. Sedangkan dalam metode kuantitatif, si peneliti ini harus independen supaya terbangun objektivitas. Jika dilihat dari hubungan variabelnya, metode kualitatif ini hubungannya timbal balik atau interaktif, sedangkan dalam metode kuantitatif biasanya hubungannya sebab akibat. Dilihat dari kemungkinan generalisasi, maka metode kualitatif ini lebih menekankan pada makna, sedangkan metode kuantitatif ini cenderung hanya membuat generalisasi saja. Dan yang terakhir, dilihat dari peranan nilai, metode kualitatif ini terikat dengan nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber datanya. Kalau metode kuantitatif cenderung bebas nilai. Nah, kita masuk ke pembahasan pokok yang ketiga tentang karakteristik penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif. Karena kita fokus pada metode kualitatif, jadi kita lebih menekankan bagaimana sih karakteristik dari penelitian kualitatif. Penelitian metode kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Artinya, langsung ke sumber data dan peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Kemudian, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Jadi, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Nah, kalau kita lihat supaya lebih jelas lagi, bagaimana sih perbedaan karakteristik dari penelitian metode kualitatif dan kuantitatif? Jika kita lihat dari tujuannya, pendekatan kualitatif ini lebih ke mengembangkan suatu teori, mencari makna, dan lebih khusus. Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih ke menguji teori, mendapatkan hubungan antar variabel, dan sifatnya lebih generalisasi. Jika dilihat dari waktu penelitiannya, penelitian kualitatif ini cenderung lebih lama dan lebih bebas, bagaimana maunya si peneliti. Sedangkan penelitian kuantitatif cenderung lebih cepat dan lebih terbatas. Dilihat dari sampelnya, penelitian kualitatif ini lebih sedikit dan tidak representatif, sedangkan penelitian kuantitatif itu lebih banyak dan representatif. Dari teknik pengumpulan data, pendekatan kualitatif ini biasanya observasi partisipasi dan tidak berstruktur, sedangkan pada penelitian kuantitatif umumnya menggunakan angket atau dengan wawancara yang berstruktur. Dilihat dari instrumen penelitiannya,
pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif bisa menggunakan angket, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan yang terakhir, jika kita lihat dari analisis datanya, penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data non-statistik, kemudian bisa terus-menerus. Sedangkan penelitian kuantitatif, analisis datanya menggunakan statistik dan dapat dilakukan setelah datanya terkumpul. Baiklah teman-teman, itu saja 3 pembahasan pokok yang kita bahas di pertemuan kedua. Selanjutnya ada tugas untuk teman-teman. Berikut adalah tugasnya. Teman-teman menuliskan jawabannya dengan tulisan tangan yang jelas atau dapat terbaca, kemudian di-scan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama filenya seperti yang ada pada contoh. File PDF-nya dikumpulkan melalui INOS paling lambat hari Rabu 15 September 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.